Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Rizka Nasihi. Annyeong. Di video kali ini aku ingin membahas sedikit mengenai tafsir Quran surah Al-Fatihah, kemudian Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 8, dan surah Al-Kafirun. Yang pertama, surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Raja di hari pembalasan. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Surah Al-Fatihah merupakan surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah. Surat Al-Fatihah juga merupakan surat pembuka yang ada di dalam Al-Quran. Nah, isi kandungan dari surah Al-Fatihah ini adalah Allah menyebutkan sifat-sifat kesempurnaannya. Salah satunya adalah Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian isi kandungan dari surat Al-Fatihah ini juga Allah memberi kabar gembira bagi orang-orang yang ingin selamat agar Allah berikan jalan yang lurus atau benar. Tafsir Quran surah Al-Fatihah. Nah, dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, bermakna aku memulai sesuatu seraya meminta pertolongan dan berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita sebagai hamba Allah ketika ingin melakukan sesuatu hendaknya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar segala sesuatu yang kita lakukan itu berkah dan mendapatkan perlindungan dari Allah. Kemudian ada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ini merupakan bentuk pujian kepada Allah karena memiliki sifat kesempurnaan. Nah, kemudian ada Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim ini merupakan salah satu sifat Allah, yaitu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ada Malik Yaumiddin, yaitu Raja di hari pembalasan. Nanti di akhirat kita akan diadili oleh Allah. Nah, jadi ketika kita berada di dunia, sebaiknya kita melakukan amalan-amalan yang baik. Kemudian ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di ayat ini Allah memperjelas bahwasannya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini mempunyai dua makna, yaitu jalan yang lurus agama Islam atau jalan yang lurus kebenaran. Kemudian ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah, beri nikmat ini yang dimaksudnya adalah Allah memberikan anugerah kepada mereka, kemudian menjaga mereka dengan Islam. Kemudian surat yang kedua itu ada surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia telah mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahui. Sekali-kali lagi tidak, sungguh manusia telah melampaui batas. Apabila dirinya terlihat serba cukup, sungguh, maka Tuhanmulah tempatmu kembali. Al-Alaq merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Isi kandungan dari surah Al-Alaq ini adalah yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk gemar membaca ilmu pengetahuan, baik itu ilmu agama atau ilmu umum. Nah, Allah juga memberikan pesan kepada kita melewati surat Al-Alaq ini bahwasannya ketika kita sudah diberikan kelebihan oleh Allah, baik itu kepintaran, kekayaan, atau kedudukan yang tinggi, maka kita selaku hamba Allah hendaknya mempunyai sifat yang tawadu atau rendah hati. Tafsir dari Quran surah Al-Alaq ini adalah yang pertama, dari ayat yang pertama sudah dijelaskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah memerintahkan kita untuk membaca. Membaca ini bisa jadi mempelajari, menganalisis, dan lain sebagainya tentang ilmu pengetahuan atau ayat-ayat Allah. Kemudian ayat kedua, Allah menjelaskan bahwasannya salah satu ciptaan Allah adalah manusia. Nah, manusia tercipta dari zigot, yaitu telur yang dibuahi oleh sperma. Pada ayat ketiga, itu ditafsirkan bahwa Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita agar kita bisa mentafakuri bahwa Allah itu adalah zat yang maha mulia. Nah, kemudian di ayat keempat dan kelima itu Allah mengajarkan manusia dengan pena, dan Allah mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahuinya. Maksudnya di sini adalah ketika Allah sudah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, sebaiknya kita ikat dengan apa? Dengan tulisan. Kemudian untuk ayat yang terakhir, Allah menyesali manusia-manusia yang sudah lupa diri dan melampaui batas. Melampaui batasnya itu termasuk kafir kepada Allah dan sewenang-wenang kepada sesama manusia. Dan yang terakhir itu ada Quran surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,
dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Isi kandungan dari surah Al-Kafirun ini bahwasannya Allah menjelaskan terdapat perbedaan antara ibadah orang-orang muslim dengan orang-orang musyrik. Nah, yang kedua yaitu menolak dengan tegas ajakan kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala. Yang ketiga, masalah akidah tidak bisa dikompromikan. Surah Al-Kafirun menurut Ibnu Katsir adalah Allah memerintahkan kita selaku umatnya untuk menjauhi segala bentuk kemusyrikan dan menyerupai persembahan-persembahan orang-orang musyrik atau kafir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam materi yang saya sampaikan terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.